Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada. Saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara. Ngalahin saya, jangan ngalahin gue. Ya. Takutnya kalau udah pakai gue, ada kata sebelumnya Pak. Apa tuh? Mu. Nah. Mu apa sih? Titik-titik mu. Oh iya. Jangan bahas itu deh. Oke. Kita alihkan dikit lah ya. Kita alihkan dikit ya. Menarik sekali sebenarnya pernyataan Pak Presiden. Tidak hanya pernyataannya saja, tapi kalau kita lihat gestur, terus kayaknya vibes-nya itu beda ya, sama yang sebelum-sebelumnya ya. Kali ini dia tampak lebih luas. Mungkin karena udah launching dengan Antara jadi gitu ya. lepas gitu. Betul. Ya. Lebih lepas, terus juga lebih banyak guyonnya juga ya. Okay. Banyak ngerosting bahkan ya. Nah itu akan kita bahas nih. Kira-kira apakah sependapat nih para analis politik yang sudah kita hadirkan di studio hari ini. Ada Mas Adi Prayitno dan juga Mas Muhammad Tri Andika. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Bapak-Bapak kami hadirkan selaku analis politik Bapak-Bapak. Yang satu dari UIN Jakarta, yang satu di Universitas Bakri ya. Ini agak bergeser dikit lah, boleh lah jadi pengamat geser dikit ya. Boleh, siapa mulai duluan nih? Mungkin Mas Adi dulu deh, Mas Adi. Melihat benar gak sih Mas persepsi saya ya, secara personal nih, kok lebih happy lebih ya? Enak ya, lebih lepas, lebih nyantai gitu ya berarti. Ya kalau mau jujur sebenarnya pidato politik Prabowo Subianto dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6 tadi malam, itu berasa at home betul Prabowo itu. Ngomongnya itu tidak formal, sangat rileks, bahkan bahasanya tidak formal dalam arti saya, kamu, Anda, tapi bahasa gue itu loh. Itu kan menunjukkan bahwa Demokrat itu kayak rumah besar Prabowo Subianto juga. Even kegiatan di Sentul International Convention, hari jadinya Partai Gerindra sendiri, begitu? Iya, kalau melihat di Gerindra sekalipun sebenarnya, padahal kan rumahnya kan Gerindra ya. Acara ulang tahun yang kemarin itu, Prabowo itu masih agak sedikit tekstual, tidak sevulgar bagaimana pidato politiknya tadi malam itu di Partai Demokrat. Sepertinya banyak hal yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto itu tampak begitu happy dan kemudian merasa itu. Mungkin juga salah satunya soal dan Antara kemarin sudah launching. Bisul udah meletus ya Mas ya? Itu happy banget Bisul itu. Udah meletus ya kayaknya. Karena ini kan lembaga investasi pertama yang ini sedang diuji cobakan. Supaya bagaimana proyek-proyek strategis ke depan. Meskipun sorotan publik juga cukup. Betul, tinggal diuji bagaimana ke depannya. Nah yang kedua secara penting sepertinya Prabowo Subianto itu merasa happy karena dukungan politik yang cukup luar biasa dari semua partai politik. Bukankah tadi malam juga menyebutkan Prabowo? Terima kasih kepada dukungan Kim Plus. Bagi Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang saya kira tidur aja nggak bakal ada yang protes. Mas Tri sendiri gimana? Jadi itu suasana hati yang tidak bisa dipungkiri. Agak berbeda dengan Jokowi awal-awal jadi presiden. Setahun setengah nggak enak tidur Pak. Diprotes, dirongrong, dilawan. Terutama oleh Fahri Hamzah, Fadlizon. Kalau Prabowo happy, semua orang menjadi ini apa namanya super body yang bisa melindungi Prabowo Subianto dari efek dari Kim plus itu ya. Gara-gara Kim plus-plusnya ini. Ini Prabowo ibarat supir, ya supir mobil itu nggak perlu latihan dulu Mas. Ketika langsung dikasih mobil langsung bisa jalan. Beda dengan Jokowi di era pertama kan. Tertatih-tatih dulu. Masih latihan dulu. Cara pidatonya pun juga sangat tekstual. Jadi kalau saya lihat dibanding
presiden-presiden kita sebelumnya, Presiden Prabowo ini presiden yang paling jarang membaca teks dalam pidatonya. Jadi non teksnya itu lebih porsinya lebih besar dibandingkan dengan teksnya. Dan memang salah satu keunikan pidato Prabowo ini kan genuine dari apa yang dipikirkan itu disampaikan. Ya. Bahkan kadang-kadang juga kebablasan ya, dan nggak ada saringan ya, kata-kata yang bahasa formal itu kan ya. Biasa, tapi ketika di forum publik kan jadi nggak biasa. Jadi itu satu catatan saya. Nah, selain dan antara Mas Adi tadi bisul pecah ini juga gara-gara menurut saya dukungan Pak SBY yang sudah clear. Ya, yang saya amati dalam hari kedua acara di Gerindra kemarin ya, Pak SBY itu yang saya dengar memberikan statement yang luar biasa untuk mendukung koalisi permanennya Pak Prabowo. Nah, jadi menurut saya kalau ini benar dan menurut saya ini salah satu yang membuat Pak Prabowo juga merasa nyaman di Kongres Demokrat kemarin ya. Mas Adi terpancing dengan statement Anda, Mas Andika. Jadi kalau ini Pak SBY sudah nampaknya sudah sangat full supportnya ya bagi Pak Prabowo. Pidato tadi malam sangat terbuka sekali. Ya tapi ingat dong Mas, dukungan full di politik itu kan tidak ada yang ikhlas lillahi ta'ala. Cukup sudah ada program makan bergizi gratis buat anak-anak. Buat orang dewasa nggak ada yang gratis, Pak. Pamrihnya itu AHY 2000 sekian gitu ya. Kan sekarang sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan publik, pertanyaan kawan-kawan media. Siapa sebenarnya yang dianggap layak untuk mendampingi Prabowo di 2009? Gibrankah untuk yang kedua kalinya ataukah AHY? Perbincangan-perbincangan ini sudah mulai muncul, Mas Bro. Bahkan dari pidato tadi malam terlihat nggak? Terbersit nggak? Sangat kelihatan sekali gesturnya. Betapa chemistry, kebersamaan, dan bukan tidak mungkin ke depan ini Prabowo sedang menimbang di antara orang-orang yang duduk tadi malam itu adalah mereka yang akan menjadi pendamping dirinya. Mention siapa-siapa? Satu. Di situ ada Gibran dan kemudian juga ada siapa namanya AHY. Sebelahnya lagi ada Puan sekalipun tidak disebut. Tapi pas tadi. Betul, tapi ingat loh Puan itu adalah terah politik dari Megawati. Dan orang juga tahu dikaitkan dengan bagaimana masa depan PDIP di masa-masa yang akan datang. Per hari ini juga Puan juga memiliki hubungan politik yang baik dengan Prabowo Subianto. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya ketika ada dukungan politik dari partai untuk tegak lurus, solid koalisi, rasa-rasanya begitu sedang melirik bagaimana di 2029 bisa saling bersama. Kalau dilihat dari formulanya juga mirip, Mas. Tidak ada ya sejak pasca reformasi ya, pasangan presiden dan wakil presiden itu berlanjut hingga term kedua. Ya, SBY JK berganti di SBY Budiono, Jokowi JK berganti di Jokowi Ma'ruf Amin. Nampaknya tidak akan Prabowo Gibran menurut saya. Waduh, ini nggak terlalu cepat ya kita bicara nih. Formula ke belakang kita proyeksikan ke depan. Gitu. Tambah tadi Mas Adi punya asumsi tidak ada makan siang gratis kecuali program makan bergizi gratis itu. Menurut Mas Bro berarti Gibran ini bisa head to head dengan Prabowo nih. Iya. Kalau saya membaca begitu ya, tidak agak sulit bagi Prabowo untuk melanjutkan chapter 2-nya dengan Gibran. Agak sulit. Ya, Kenapa ya pertanyaannya? Ya, pertama formula ke belakang menunjukkan tren yang seperti itu. Yang kedua, tidak ada posisi politik yang lebih insentif politik yang lebih besar didapatkan oleh Prabowo ketika berpasangan dengan Gibran. Jokowi bukan Jokowi 2029, bukan Jokowi 2024, 2019. Tidak ada partai politik, hanya PSI pun partainya Pak Jokowi. Dalam ini Mas Kaisang ya. Jadi dibanding AHY menjadi cawapresnya Pak Prabowo lebih memberikan insentif politik lebih besar bagi Pak Prabowo. Saat ini ya udah mengendorse. Tapi kan gini, kalau pernyataan Pak Prabowo bilang kalau ada Presiden SBY tidak bisa jadi ada Presiden AHY gitu. Apakah mungkin opsi lainnya adalah mungkin bisa jadi Pak Prabowo ini mengendorse gitu ya, mengendorse AHY gitu, misalnya salah satunya. Gitu. Yang nonton nih, ini Belanda masih jauh. itu makanya, ini nggak terlalu cepat nih kita nih. Tapi kan setiap momentum politik itu selalu memunculkan satu istilah-istilah yang dikaitkan dengan 5 tahun yang akan datang. Kemudian kita tahu di Sentul kemarin Prabowo kemudian diumumkan sebagai kandidat capres yang kedua kalinya. Padahal baru 3 bulan. AHY juga kemudian dipersepsikan bukan tidak mungkin akan seperti SBY. Yang ingin saya katakan adalah sangat mungkin semuanya ini saling berkawan dan saling berkompetisi. Termasuk juga soal siapa yang menjadi pendamping Prabowo ya. Ya memang idealnya di antara nama-nama yang tadi sudah diskusikan ada Gibran, ada AHY, di situ juga ada Puan dan mungkin juga yang lain. Tapi kalau saya membaca secara umum setelah Prabowo itu tak lagi jadi presiden 2029-2003 anggap begitu dengan asumsi periode kedua menang, tentu yang dicari itu adalah wakil presiden yang tidak bisa maju kembali, Mas.
Karena kalau Gibran yang jadi wakil, kira-kira begitu bisa dipastikan the next presiden adalah Gibran. Ada kecenderungan kayak gitu. Kalau yang jadi wakil kuotanya habis. Iya, kalau kemudian yang jadi wakil itu adalah AHY, maka setelah Prabowo jadi 2 kali presiden, selanjutnya adalah AHY. Jadi yang dipikirkan oleh Gerindra dapat apa setelah Pak Prabowo tak jadi presiden? Itu bukan tidak mungkin. Maka yang dipilih itu adalah wakil presiden yang tidak akan maju, elektabilitas dan popularitasnya rendah, dan bukan menjadi ancaman buat. Ini kita bicara investasi jangka panjang lah. Iya dong. Dan ingat loh Mas Fadil, memang pemilu boleh sudah lewat 4 bulan. Tapi partai-partai itu berhitung dari sekarang bagaimana menjadi sahabat dan partnernya Prabowo Subianto. Jadi Bapak Ibu yang nonton di luar jangan bilang ini Belanda masih jauh. Bagi partai ini udah dekat Belanda ini. Tiketnya sudah mulai diborong dari sekarang. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4. Begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah suksesun saya, saudara-saudara sekalian. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya format. Baik, kita garis bawahi ya tadi ya. Kalau saya tidak kecewa dengan prestasi saya akan maju lagi. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Kalau 4 tahun saya kecewa, saya tidak akan maju. Ya, kode nggak sih itu? Ya, kita kode tapi kayak sebetulnya antara mau dan tidak mau ya. Oke, saya ke Mas Triandika. Mas, itu kode atau tidak Mas Triandika? Di depan itu menteri ada, pimpinan partai yang tergabung dalam Kim ada, Kim Plus ada, kita kembali lagi ke tengah, Kim Plus Plus juga ada di situ. Koalisi batin juga ya kan? Artinya, kalianlah yang akan mensukseskan saya di 4 tahun mendatang. Kalau ada prestasi, saya maju lagi. Gitu nggak sih tafsirnya? Ya, saya melihat gini ya, setiap presiden itu ada kecenderungan untuk selalu melanjutkan chapter 2-nya. Pasti. Ya, 5 tahun tidak cukup, 10 tahun cukup layak lah untuk bisa menuntaskan ataupun mengatasi persoalan-persoalan tentang Indonesia. Nah, ada plus minusnya. Pak Prabowo menyampaikan seperti itu. Dalam redaksi lain, kalau presiden-presiden lain biasanya mengatakan ya kita belum berpikir lah tentang 2029. Itu atau kita belum berpikir lah tentang pemilu selanjutnya. Tapi Pak Prabowo mencoba membahasakan dengan kalimat lain ya, kalau saya gagal, saya nggak akan maju lagi di 2029. Makanya bikin saya gagal dong. Tetapi kegagalan itu kan sekarang tidak akan
Pak Prabowo ke depannya bisa mengatakan tim saya besar, ini kerja kelompok, bukan kerja pribadi atau kerja golongan. Semua partai sudah bergabung, sehingga sekarang sasaran evaluasinya itu bukan hanya presiden, gitu kan, tapi juga para menteri-menteri yang diberikan. Yang gemuk ini. Ya, menteri gemuk ini yang diberikan tugas-tugas khusus. Ada AHY di situ dan hampir semua ketum partai kan menjadi menteri di situ, ya. AHY, PKB, Muhaimin, ya. Dan di situ, kalaupun nanti setidaknya target-target yang sudah dicanangkan Pak Prabowo seperti 8% pertumbuhan ekonomi, MBG dan sebagainya itu tidak tercapai secara kuantitatif, toh nanti masyarakat bisa mengevaluasi langsung kepada menteri-menterinya itu. Tunjuk semua tuh ya kan orang-orang. Atau mungkin bisa nggak diartikan, oke nih saya ada potensi maju lagi nih, kalian jangan kemana-mana ya, koalisi permanen gitu kan. Bisa jadi nggak Mas Adi? Ya, pertama tentu pernyataan Prabowo Subianto harus diletakkan dalam konteks retorika populisme. Apa itu retorika populisme? Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang pro dengan rakyat. Makanya program-programnya itu kelihatan pro rakyat. Makan bergizi gratis, kesehatan gratis, rumah 3 juta, kemudian pemotongan biaya haji. Orang Madura seneng tuh Bang. Karena tiket pesawat. Nggak perlu jual sapi dan sawah lagi kan untuk ke Mekah kan. Tapi secara prinsip pada saat yang bersama, retorika populisme ini kan selalu bersayap. Satu sisi dia ingin mengakumulasi dukungan publik dan partai pendukungnya. Tapi pada saat yang bersamaan ini adalah pernyataan-pernyataan yang diplomatis sebenarnya. Kalau tidak berpihak kepada rakyat, maka tidak akan mungkin maju di 2029. Mana ada ceritanya presiden petahana nggak maju untuk yang kedua kalinya, ya itu Pak. dia. Makanya next chapter tuh kayaknya wajib gitu ya. Makanya ini yang disebut dengan populisme yang disebut sebagai retoris. Ini adalah retorika politik bahwa Prabowo Subianto gaspol 5 tahun yang akan datang untuk menunjukkan dirinya itu sukses, dan kesuksesan Prabowo tentu membutuhkan support sistem yang cukup luar biasa. Per hari ini nyaris tak ada partai yang jadi oposisi. Karenanya Prabowo Subianto itu ingin mengatakan nggak ada cerita ke depan persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan, persoalan stunting itu nggak sukses. Lo koalisinya udah gemuk kok, koalisinya udah gemoy kok, orang-orang hebat. Dan semua orang mantap sudah ada di situ. Betul, dan orang mantap itu ada di sini semua. Makanya Prabowo dalam pidato Partai Demokrat, apa yang salah dengan koalisi yang gemuk? Kalau kita mengumpulkan orang-orang hebat di dalamnya. Jadi Prabowo ingin bilang, kau semua ini jadi menteri dan jadi pembantu, ini di bawah cibiran dan kritik orang. Kau semua ini adalah orang hebat, ketua umum partai, wakil ketua umum partai, dari kalangan pengusaha, perwakilan dari ormas-ormas. Mantan ketua umum partai. Iya, mantan ketua umum partai, perwakilan ormas-ormas besar. Besok-besok kalau awak tak sukses, kira-kira begitu, kau ini yang harus tanggung jawab. Karena orang sudah melihat tak ada lagi kerikil, nggak ada kemudian duri dalam sekam, karena semua stabilitas politik sudah kondusif. Mestinya ke depan persoalan ekonomi, ini mantap kita Pak. Seharusnya, karena ada teori yang cukup sederhana. Ekonomi itu akan tumbuh, ekonomi akan hebat kalau politiknya terkonsolidasi. Karena yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana kekisruhan dan kegaduhan Pak. Kalau ada demo, kalau ada protes, ada resistensi, DPR memboikot program pemerintah, orang males Pak untuk investasi. Bagaimana ekonomi kita di masa-masa yang akan datang. Per hari ini 1000% partai politik menyatakan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Even PDIP sekalipun yang katanya berada di luar kekuasaan sudah tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Anda bisa mengatakan itu kenapa? 12% disetujui. Ya kan? Paling depan PDIP bos. MBG paling depan, tidak ada protes apapun. Mana ada protes yang dimunculkan oleh kawan-kawan PDIP terhadap Prabowo Subianto? Boykot itu kan eksepsional. Meski boykotnya setengah hati. Boykotnya 2 hari, tapi 3 hari selanjutnya sampai retret selesai, kepala daerahnya datang, Mbak. Itu yang ingin saya katakan. Bahwa banyak publik yang salah, bahwa PDIP itu seakan-akan berada di luar kekuasaan. Nanti dulu. Lihat bagaimana koalisi ini dibangun di DPR. Ketua DPR, ketua Banggar, dan seterusnya. Alat-alat kelengkapan Dewan juga bagian dari kompromi politik dengan pemerintah. Bisa kita bayangkan kalau PDIP dengan Gerindra nggak akur, Undang-Undang MD3 bisa direvisi. Ketua DPR bukan lagi dari PDIP. Kita mengulang lagi 2014 ya Mas Adi ya? Persis. Jadi kalau melihat koalisi, jangan lihat yang jadi menteri dan wakil menteri, tapi lihat juga di alat-alat kelengkapan. Politik kita itu canggih-canggih Pak, berada di luar kekuasaan, tapi menang banyak di parlemen, ya kan? Dan itu yang gagal terkonfirmasi oleh publik. Nah kalau misalnya Prabowo mengatakan sudah di dalam genggamannya, ini Mas Triandika mungkin bisa lagi menambahkan, beliau tetap meminta kritik dari masyarakat. Dan faktanya kemarin banyak sekali eskalasi massa, mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan gitu ya. Nah artinya ini menjadi satu hal yang cukup menantang nggak buat seorang Prabowo Subianto gitu? Iya,
Kan kalau elit politik di DPR yang mengkritik itu bisa diukur, bisa dikendalikan. Tapi kalau yang ini bagaimana? Ini fase ujian bagi Prabowo sebagai seorang pemimpin ya. Di masa sebelum berada di kekuasaan, Pak Prabowo bisa dikatakan tokoh yang paling depan juga untuk mengusung demokrasi, ya kan? Memberikan ruang ekspresi yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi itu kan masih di luar kekuasaan. Betul. Ketika sudah di dalam kekuasaan seperti ini, ujiannya yang sebenarnya adalah hari ini bagi seorang Prabowo Subianto ketika sudah menjadi presiden. Bahkan baru 100 hari. Ada teori politiknya kan, power tends to corrupt, ya, corrupt absolute power, corrupt absolutely. Jadi kalau tidak ada kontrol dari pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan dan seorang pemimpin itu tidak membuka telinganya atau telinga tipis, yaitu pasti sudah absolutely corrupt ya, kekuasaan yang dijalankannya. Tadi menyambung dari Mas Adi, secara politik sudah tidak ada masalah, tetapi tantangan kebijakan ya membutuhkan dua hal sekaligus untuk hadir. Pertama yaitu pertimbangan politik, kedua pertimbangan teknokratis. Nah, kalau hari ini secara politik sudah tidak ada hambatan apapun, sudah fast track semua. Bahkan di DPR itu semua undang-undang juga bisa dikerjakan dalam 1 malam 2 hari ya. Ya, banyak sekali kita lihat ya undang-undang minerba dan sebagainya. Dan antara ini salah satu. Dan antara juga demikian, sudah fast track sekali. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana dimensi-dimensi teknokratis ini hadir dan menyeimbangi pertimbangan-pertimbangan politis yang selama ini dibangun dan saat ini sudah tidak ada masalah apapun. Ya. Jadi kalau nanti ada kebijakan yang gagal, itu bukan lagi karena pertimbangan politis, bukan lagi karena hambatan politis, tapi hambatan teknokratis di situ. Ya. Dan ini tantangan bagi pemerintahan hari ini menurut saya. Oke. Kalau soal tadi koreksi, saya mau balik sedikit lah ya. Ini koreksi saya, kata Pak Prabowo kan gitu. Maksudnya koreksi saya, apakah kemarin itu tidak kita bisa memaknai aksi-aksi yang sudah dilakukan masyarakat itu sebagai bentuk koreksi gitu loh. Ya. Maksudnya Pak Prabowo ini koreksi saya pihak mana yang mungkin bisa mengkoreksi? Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Prabowo sendiri terbuka dengan kritik, tetapi kan selalu ada ya. Ketika seorang presiden itu sudah terbuka, selalu ada mungkin bawahan-bawahannya, sistemnya ya yang masih berperilaku asal bapak senang gitu ya, dan menganggap kritik itu sebagai sebuah ancaman ya, dan ini yang bahaya menurut saya ya. Bisa jadi Pak Prabowo menyampaikan itu ya karena itu sikap normatif seorang pemimpin yang harus terbuka terhadap kritik ya, pemimpinan demokratik harus seperti itu. Tetapi organisasi politik ini kan berjalan dalam kultur ya, dalam budaya yang Indonesia sudah punya lama, yaitu asal bapak senang itu. Nah, khawatirnya ya, tim-tim pendukungnya inilah yang menganggap bahwa kritikan terhadap dia jangan sampai terdengar di telinga bapak, itu yang bahaya gitu ya. Nah, koreksi saya, artinya kalau publik boleh mengkoreksi dan Pak Prabowo open, Mas Adi, artinya akan menjadi satu kesulitankah untuk Prabowo juga mengkoreksi kabinetnya? Ya saya kira dua hal ya, koreksi itu mesti dari dalam dan dari luar. Tentu saya berharap koreksi dari dalam itu jauh lebih kuat. Dalam rapat-rapat kabinet, rapat-rapat terbatas. Kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Prabowo dan Gibran, harus dikritik secara terbuka. Misalnya soal Danantara, hati-hati. Jangan dibayangkan Danantara itu seperti apa yang ada di Singapura, yang Temasek. Ada success story yang kemudian agak gagal, seperti di Malaysia misalnya. Soal MDB, One MDB itu juga gagal. Dan itu terbukti bagaimana dana investasi saat itu diselewengkan. Dan yang paling penting adalah trust publik terkait dengan pengelolaan lembaga pendanaan. Di Indonesia itu nggak percaya, Mas. Dulu Bulog dibuat untuk menjaga stabilitas pangan. Tapi kan kita tahu dalam prakteknya, Bulog ini justru menjadi kepentingan segelintir elit. Dan kemudian kelangkaan pangan terjadi di mana-mana. Ada praktek rentenir. Ada juga persoalan BLBI, Mas. Jadi ini yang mesti harus disampaikan ke Presiden, hati-hati dengan program yang populis. Hati-hati yang menyangkut uang negara yang cukup banyak, karena sangat rentan diselewengkan. Kasus Hambalang juga mangkrak, itu mau jadi Wisma Atlet, ada dana yang besar. Artinya apa? Kalau sudah menyangkut uang yang banyak, bukan tidak mungkin di situ akan banyak perilaku-perilaku yang menyimpang dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, kepentingan dari luar, kritiknya adalah dua hal menurut saya. Dari mahasiswa dan medsos. Mahasiswa adalah sebagai instrumen yang saya kira siapapun presidennya dikritik. SBY dikritik, Jokowi dikritik, Mega, Gus Dur, dan seterusnya. Dan konsisten. Sekalipun macam-macam lah tuduhan ke mahasiswa, tapi per hari ini mahasiswa itu nggak pernah punya tuan. Tuan dia adalah bagaimana hati nuraninya. Nah, medsos, Mas. Per hari ini semua orang itu jadi tukang kritik, jadi tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu. Itu kan muncul di mana-mana. Bukan mahasiswa, bukan aktivis, tapi masyarakat yang merasa resah dengan kondisinya. Dia bisa jadi juru bicara untuk dirinya, dia bikin berita untuk dirinya, dan menjadi jurkam untuk dirinya, tujuannya kepada kekuasaan. Baik, oke. Kita tadi
mendengar cukup banyak ya sebetulnya analisa yang disampaikan. Tapi apapun itu tentu masih ada ruang lagi buat Pak Prabowo menyampaikan pidato-pidato lainnya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita tunggu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Adi, Mas Tri, Mbak semoga Putri. sehat Terima kasih, selalu, Mas Arief. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi.